Shalom, puji Tuhan. Renungan hari ini terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat ke-19. Tertulis demikian: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebelum kita merenungkan ayat firman Tuhan ini, saya rindu untuk menaikkan sebuah pujian yang saya gubah hari ini juga. Ya, demikian pujian ini. Allah pasti memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah pasti memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ayat ini membuat kita makin yakin, makin teguh bahwa Tuhanlah yang memenuhi keperluan kita. Ayat ini membuat kita bersuka cita, bergembira betapa di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Kasih-Nya yang begitu besar, melimpah itu untuk kita, membuat kita yakin kita melangkah setiap hari dengan penuh sukacita. Juga di dalam Mazmur pasal 23 dikatakan bahwa Dia gembala kita yang baik, yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita ke jalan yang benar. Intinya bahwa Tuhan itu pasti memenuhi keperluan kita. Namun bukan menurut cara kita, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, bukan menurut cara kita, bukan dengan kuat gagah kita, bukan dengan kecakapan kita, dengan kehebatan kita, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus? Maksudnya begini, saudara, bahwa kemuliaan dan kekayaan Tuhan yang tidak terkira itu selalu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tidak peduli situasi, kondisi apapun, tidak peduli dalam krisis apapun, kekayaan dan kemuliaan yang tidak terbatas itu melimpah terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau mengalami krisis, situasi yang tidak menentu, kondisi yang terpuruk, ekonomi yang mengalami penurunan begitu drastis, pendapatan tidak seperti dulu, penghasilan tidak menguntungkan berlipat-lipat, padahal harapan kita menjadi orang yang beruntung, orang yang berhasil luar biasa. Tapi kenyataannya dalam kondisi situasi yang hari-hari terjadi, sepertinya mengapa hidup kok demikian sulit? Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, Allah itu akan memenuhi keperluan kita. Bukan menurut pemikiran kita, bukan menurut dipengaruhi situasi kondisi yang ada, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berkat Tuhan pasti mengalir dalam hidup kita. Ingat, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang yang memiliki hati yang percaya, yang beriman dengan sungguh-sungguh bahwa pasti sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan menolong kita. Berkat yang akan mengejar kita. Di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya,
susah payah tidak akan menambahinya. Saya tidak mengatakan bahwa kalau gitu kita tidak perlu bekerja ya. Kalau begitu kita hidup santai-santai aja ya, rebahan aja ya. Enggak, saudaraku. Kemarin-kemarin sudah disuruh di rumah aja, rebahan terus sampai jadi lemper gitu ya. Sampai jadi lontong gitu ya. Rebahan terus gitu ya. Tidak. Saya di ayat ini tidak mengatakan bahwa kalau gitu kita malas-malasan, tidak. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bekerjalah sesuai dengan porsi kita. Percayalah bahwa apa yang kita usahakan, kita kerjakan menurut caranya Dia, caranya Tuhan, maka itulah Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kita akan diberkati berkelimpahan, berkat itu akan mengejar kita, saudaraku. Bukan bekerja dengan menggunakan segala cara, bukan. Tapi bekerja menggunakan cara Dia, bekerja di dalam Tuhan. Sekali lagi, bahwa situasi kondisi memang hari-hari ini tidaklah dikatakan begitu mudah untuk kita hadapi. Tapi kita punya Tuhan. Yang membuat sulit apa, saudaraku? Yang membuat sulit adalah pemikiran kita sendiri yang kurang percaya. Hati kita yang takut, perasaan kita yang gelisah. Yang membuat sulit terkadang adalah ucapan kita bukan mengucapkan berkat, tapi yang ada adalah mengucapkan kutuk, putus asa, mengucapkan kerugian, mengucapkan hal-hal yang tidak berfaedah. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bukan menjadi orang yang pesimis, tapi kita optimis. Bukan optimis dengan pemikiran kita, bukan optimis dengan oh saya orang hebat, oh saya punya kekayaan, oh saya punya kenalan, saya punya koneksi dan sebagainya. Bukan optimis pada itu, tapi optimis kita punya Tuhan yang hebat. Bekerjalah sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Maka selebihnya nanti Tuhan yang akan memberkati kita berlimpah-limpah. Optimis akan firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Percayalah bahwa hari-hari ini orang boleh silahkan sulit, tapi kita tidak akan mengalami yang namanya keterpurukan. Sekali lagi, yang membuat kita kadang merasa sulit adalah mulut kita, hati kita, pikiran kita, bahkan gaya hidup kita. Gaya hidup kita terlalu mewah. Saudaraku, menjadi orang kaya tidak salah, tapi hidup mewah itu yang berbahaya. Orang kaya, oh bagus, puji Tuhan. Dia bisa menjadi berkat, menyalurkan berkatnya, memberkati gereja, memberkati orang miskin, memberkati saudara yang berkekurangan, memberkati mereka yang membutuhkan pertolongan. Tapi sangat berbahaya kalau gaya hidupnya sudah mewah. Hidup ini sudah berat, jangan ditambahi dengan gaya hidup yang berat. Saudaraku, mari kita mengimani firman Tuhan ini. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya, apakah ada yang gagal? Tidak ada. Selalu berhasil. Karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara, mulai hari ini mari ucapkan kata-kata berkat. Pegang janji firman Tuhan ini. Melihat, sekalipun di padang gurun, kita tidak akan mengalami kekeringan. Sekalipun kita menabur di tanah yang tandus, kita tetap akan menuai berkali-kali lipat. Sekalipun dalam kondisi sulit, kita tidak akan terlilit. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, yang selalu ada untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan ini yang singkat ini bisa memberkati kita sekalian. Dan ini masih akan bersambung. Kita akan lihat apa itu memenuhi. Dan bagaimana di kitab Filipi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus mengatakan Allahku akan memenuhi. Saudara, kita akan lihat beberapa renungan berikutnya nanti. Tunggu saja. Sekali lagi, saya rindu untuk kita menaikkan pujian bahwa Allah itu pasti memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah pasti memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan
kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah pasti memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa Tuhan, setiap kami yang mendengar renungan ini, hidup kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan, kami dilindungi Tuhan, diluputkan dari bahaya, kami dibawa Tuhan makin cinta Tuhan. Keluarga kami, keluarga yang harmonis, kehidupan kami adalah kehidupan yang berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin.